Pagi ini berkesempatan berkunjung dan melihat keseharian Bunda kita Soimah Kastolani, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Bunda Soimah memulai harinya dengan berolahraga, kemudian berkebun dan memberi makan ikan jenis nila, bawal maupun lele yang dipeliharanya. Dilanjut dengan kesibukannya menulis maupun rapat, saya juga melihat bagaimana Bunda Soimah menjaga asupan makannya serta kegiatan ibadahnya yang dilakukan secara berjamaah di rumah. Di usianya yang sudah senior, Ibu Soimah dikenal masih sangat aktif dan bersemangat melakukan kegiatannya walaupun di masa pandemi. Bagaimanakah kiat Bunda Soimah menjadi lansia yang aktif, positif, produktif, dan bahagia? Assalamualaikum sahabat Aisyah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Kali ini dalam edisi spesial. Hari ini kita sudah mengikuti seharian aktivitas dari Bunda kita, Bunda Soimah Kastolani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sepertinya sehat, semangat hari ini. Alhamdulillah sehat. Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Semoga semua sahabat Aisyah juga pada diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang sedikit dengan Bunda Soimah tentang kegiatannya sehari-hari di usianya yang sudah berapa tahun Ibu? Ibu? Ya, saya lahir 6 Februari 1947. 1947, berarti berapa tahun itu Ibu? Iya, berarti sudah 74 wow, tahun. 74 tahun sahabat Aisyah, Iya. Tapi Bunda kita masih Iya. tetap semangat beraktivitas setiap harinya. Insya Allah. Ibu mungkin bisa diceritakan kalau hari ini saya menyaksikan kegiatan Ibu dari pagi, mulai dari berolahraga, kemudian di kebun ya Bu ya, dan banyak aktivitas lainnya. Seperti apa sih sebenarnya kegiatan keseharian Ibu? Ya, sebagai lansia memang kita tetap harus berdaya guna ya, supaya kita bisa memberi manfaat orang lain, sehingga mengerjakan juga sesuatu, tapi ya tentu saja tidak yang berat-berat, yang ringan, seperti misalnya masa pandemi ini bisa kita kembangkan bahwa lansia itu juga bisa produktif. Misalnya seperti tadi Mbak Putri melihat saya memetik sayur dari halaman sendiri ya sederhana, misalnya nanti membuat oseng-oseng bunga kates, bunga pepaya yang diberi teri itu ya. Kemudian saya juga merawat atau berternak ikan. Ada lele, lele itu paling mudah ya Mbak Putri ya, karena dia itu di ember saja bisa dikembangkan, yang disebut budidaya, ya, budidaya ikan di dalam ember itu bisa dikembangkan. Dan kemudian saya juga memanfaatkan kolam yang di depan tadi ya, dulu memang itu untuk ikan hias ya, tapi selama masa pandemi ini Mbak Putri saya kembangkan sehingga bisa untuk beternak ikan nila, ikan bawal tawar gitu. Dan alhamdulillah bermanfaat ketika anak cucu datang ya, mereka mancing saja dari depan, bukan mancing ya, mengambil, tinggal bakar jadi masih segar. Tadi saya lihat memang ikannya besar-besar ya Bu ya, dan sehat-sehat semua. Ini menunjukkan bahwa di masa pandemi pun biarpun Ibu terbatas mungkin kegiatannya ya tetap bisa beraktivitas dengan positif di dalam rumah ya. Iya, produktif tetapi dari rumah saja. Karena memang lansia harus mengurangi mobilitas, menjaga jarak, tidak berkerumun. Ya, jadi ya tetap kita banyak aktivitas di rumah. Tapi seperti kita tahu Bunda Soimah juga sebelum masa pandemi ini sangat giat beraktivitas, bahkan sampai keluar kota ya Bu ya, keluar pulau juga pun, sampai malam rapat juga tetap Bunda lakukan seperti itu. Mungkin bisa disampaikan mengapa di usia yang cukup senior ini Ibu tetap aktif, berdedikasi untuk Aisyah, dan Ibu bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah saya masih aktif di pimpinan Pusat Aisyah, sehingga kalau saya mendapatkan undangan dari wilayah, daerah, itu saya sempatkan hadir. Dan biasanya Mbak Putri saya itu mengambil 1 hari setelah bekerja, setelah selesai urusan, untuk apa? Meninjau amal usaha tapi yang menantang. Misalnya, menantang di mana Bu?
Maksudnya begini, misalnya saya di Maluku, itu saya sempatkan saya menyeberang ke Maluku Tengah untuk melihat TK di sana yang terpencil gitu. Jadi saya senangnya memang melihat amal usaha yang penuh dengan tantangan. Kalau penuh dengan tantangan itu berarti tantangan di jalan, iya, maupun staminanya tantangan amal usaha itu berdiri dari sejak awal, yaitu adalah merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Itu yang saya sebutkan. Nah, saya lebih bangga melihat seperti itu, mengunjungi seperti itu, karena ada rasa kemudian kita tularkan yang lain. Ternyata Aisyah itu diawali dari bawah itu juga bisa mau usaha berdiri. Rapat sampai malam pun insya Allah juga saya ikuti, karena menurut saya jadi pimpinan itu kan amanah Mbak ya. Jadi jangan sampai ada alasan tidak hadir rapat. Menurut saya rapat itu sangat penting, karena mengikuti perjalanan dari ide kita, dari kebijakan kita, yang kita harus terus-menerus mengawalnya. Yang melalui rapat itulah kita juga harus aktif mengikuti. Nah, tapi masalahnya Ibu di usia yang sudah senior ini, bagaimana tips agar menjaga kebugaran? Seperti Ibu bilang rapat sampai malam, kemudian berkunjung ke lokasi-lokasi yang sulit, itu seperti apa? Ya. Bisa disampaikan ke sahabat Ya, meskipun kegiatan kita itu sampai malam, tetapi jangan lupa kita juga harus memperhatikan istirahat kita ya Mbak Putri ya. Setelah istirahat, subuh kita bangun itu, setelah kita sholat subuh berjamaah, usahakan di rumah itu sholat berjamaah. Kemudian luangkan waktu membaca Al-Quran. Nah setelah itu baru kegiatan rutin saya awali dengan olahraga. Ya kalau sudah lansia seperti saya ini, olahraganya ringan aja Mbak. Misalnya 1000 langkah itu tetap saya jalani. Setelah 1000 langkah ya saya harus menguatkan kaki saya ini dengan kalau bahasa Jawa jinjit. Jadi meninggikan tumit kita bertahan. Ya. Itu kalau 40 kali, 50 kali sudah lumayan lelah bagi lansia. Tapi jangan lupa juga menggerakkan tangan. Karena kalau sudah lansia itu tangan-tangan kita kaku. Kalau maka harus kita gerakkan terus dengan pukulan-pukulan, menghidupkan saraf dan lain sebagainya. Jadi olahraga ringan tapi rutin ini. Catat, olahraga ringan tapi rutin ya Bunda ya. Ya betul. Oke. Kalau mungkin Bunda bisa menyampaikan sebenarnya dalam Islam itu pandangan mengenai lansia itu seperti apa Bunda? Ya kan sudah digambarkan atau difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 ya, bahwa kita itu min dufin, dari lemah, dari yang lemah karena kita waktu itu lahir. Tapi ja'ala mimbati dofin kuah. Tapi setelah lemah itu kita diberi oleh Allah kekuatan. Kita masa-masa produktif, kita muda, kita semangat dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah juga bacaan mimbati kuwati itu difan. Kita setelah kuat itu lemah lagi. Itu menggambarkan sudah memasuki usia lansia. Maka ketika kita kuat juga harus menjaga stamina kita. Demikian juga memasuki lansia, kita juga harus semangat merawat diri kita, banyak asupan gizi yang bagus, kemudian istirahat. Karena apa? Ya tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya lansia itu nanti kalau sudah kembali, bisa dilihat di dalam surat Yasin ayat 68 ya, bahwa kalau Allah itu nu'amirohu, memberikan umur kepada kamu, itu akan munakisohu, akan kembali lagi kepada fikologi ketika diciptakan awal, jadi kembali lemah. Nah supaya tidak menjadi lemah dan supaya tidak merepotkan orang lain atau anak cucu, kita memang harus menjaga stamina, kesehatan. Ya di samping itu tentu saja kesehatan itu tidak hanya sekedar fisik ya Mbak ya, juga termasuk kesehatan psikis. Itu salah satu yang penting untuk menjaga di usia lanjut tetap produktif dan aktif, fisik dan psikis yang harus dijaga ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu ada tips nih mungkin bagi para sahabat Aisyah di rumah menghadapi usia yang sudah lanjut, itu tipsnya seperti apa sih Bu? Iya, supaya kita menjadi lansia bahagia. Lansia bahagia. Lansia bahagia ini tentu saja yang pertama kita harus positif thinking. Kita harus berpikir yang positif-positif. Misalnya saja ya,
yang dekat dengan kita kan anak. Nah, kita kepada anak itu harus erat hubungannya, menjaga harmonisasi. Mungkin jauh dari anak itu kan sering kesepian ya Mbak ya. Jagalah jangan sampai kesepian. Maka anak juga disadarkan punya jadwal untuk calling call, untuk SMS atau WA, untuk memanggil ibunya, untuk menyapa ibunya, menyapa kesehatannya. Demikian juga ibu juga kepada anak dan keluarganya. Berarti cucu-cucunya itu hubungannya juga harus harmonis, termasuk juga misalnya kalau kita itu punya rasa positif thinking itu kepada anak, kita itu hidup kalau sudah lansia tugasnya tinggal dua, mendoakan anak dan memaafkan anak. Jadi tidak ada rasa sedikit pun, iya, sedikit pun rasa kecewa atau bagaimana terhadap anak. Pokoknya kita harus mendoakan dan selalu berpikir positif. Itu bisa membahagiakan hati. Termasuk juga Mbak, misalnya kalau lansia itu punya cucu ya, yang dekat gitu. Saya juga punya cucu dekat Mbak, tetapi ya hanya seminggu sekali kalau pas libur ke sini itu ya. Tapi dia sering bertanya pada kita, misalnya tentang pelajarannya, terutama mulok, muatan lokal, bahasa daerah. Itu kadang-kadang bapak ibunya juga kesulitan menjawab. Nah itu kalau tanya pada eyangnya bisa terpecahkan persoalannya. Jadi si nenek merasa, oh saya masih manfaat. Si cucu juga punya kelegatan. Oh ternyata saya bertanya kepada eyang juga ada jawaban gitu. Jadi ada timbal balik bahwa kita itu melekatkan hubungan harmonis dan kita merasa masing-masing sudah masih ada manfaatnya. Dan jangan lupa kita juga erat dengan lingkungan masyarakat itu juga membahagiakan. Walaupun hanya berhello saya. Ketika kita lewat, ketika kita jalan-jalan, ketemu, gimana kabarnya, sambil melambaikan tangan, itu juga membahagiakan. Ternyata saya masih dianggap sebagai penduduk masyarakat sini, gitu ya. Berarti bisa dibilang bahwa peranan keluarga itu sangat penting untuk menjaga lansia hidup sehat, positif, bahagia ya. Bahagia. Berarti ini pesan bagi sahabat Aisyah di rumah, yang di rumahnya ada lansia ya Bu ya, harus sadar si anak itu bahwa dia harus bakti kepada orang tua. Caranya ya apa? Menyapa, apa kebutuhannya, tahu gitu ya. Jadi jangan biarkan lansia itu merana di rumah gitu ya. Mesti harus ada temannya. Kesepian itu yang paling membuat down atau gimana Bu menurut Ibu? Ya kalau misalnya anak tidak berkabar, kita bersendirian seperti sudah tidak ada teman gitu. Nah kita di rumah itu harus ada teman. Jangan sampai lansia itu sendiri. Meskipun seperti anak-anak saya, karena anak saya pada di luar kota, itu mesti menyediakan tenaga di sini. Dan dia itu kebetulan fungsinya juga bisa sebagai perawat, fungsinya juga seperti polisi Mbak kadang-kadang. Kalau misalnya saya keladuk makan, tapi juga menjadi pendamping karena suka bercerita. Dan dia suka dengan telaten mendengarkan cerita saya. Karena mohon maaf, orang tuh kalau sudah tua kadang-kadang cerita itu diulang-ulang gitu ya. Nah itu anak atau yang dekat itu juga harus telaten untuk mendengarkan. Dan satu lagi keuntungannya kalau ada teman itu bisa untuk sholat jamaah. Nah itu yang penting. Berarti Ibu bisa dibilang si lansia ataupun mereka yang sudah senior itu juga tetap harus bisa menemukan suatu hal yang membuat mereka produktif ya Bu ya? Iya, produktif dan merasa bahwa saya masih berdaya guna, saya masih manfaat. Misalnya saya di rumah selain suka membaca, karena memang juga untuk menjaga otak kita Mbak Putri, saya juga menulis. Kebetulan memang ada beberapa grup yang saya mengisinya secara rutin. Jadi setiap hari saya juga menyiapkan tulisan. Nah, mungkin Ibu ada tips bagaimana untuk sahabat Aisyah di rumah yang sudah lansia mungkin, yang mungkin aduh nggak tahu nih harus ngapain, jadi setiap hari hanya melentruk aja gitu. Kira-kira
Gimana sih Bu tips untuk bisa, oh saya mau melakukan ini, saya mau ini, kira-kira apa Bu? Yang pertama harus menumbuhkan rasa percaya diri, semangat. Kita harus semangat. Oh ternyata saya masih dibutuhkan. Oh ternyata saya bisa mengerjakan itu. Kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Nah itu harus dicoba, sehingga ketika masa pandemi awal contohnya, oh ternyata ibu-ibu pada menanam, pasti saya juga bisa. Kita mencoba menebar benih, oh ternyata bisa. Kita mencoba untuk beternak ikan, oh ternyata bisa. Bisa untuk kesenangan, bisa untuk manfaat keluarga juga, sehingga oh ternyata saya masih bisa. Jadi rasa ini itu harus ditumbuhkan. Nah itu juga bisa membuat bahagia, Mbak. Bahagia itu tidak hanya sekedar rasa. Bagi saya bahagia itu penting banget, Mbak, karena bahagia itu sebetulnya singkatan juga gitu ya. B-nya itu berat badan, kalau sudah lansia harus dijaga. Jangan terlalu gemuk gitu ya. Nah kemudian A-nya itu atur pola makan atau asupan gizi, itu juga harus diperhatikan. Hanya itu hindari risiko supaya kalau punya penyakit yang kronis misalnya ya. Kalau memang sudah tua itu biasanya meskipun dulu sehat, kalau sudah semakin tua itu kadang-kadang tensi atau tekanan darah itu naik. Nah, ini harus betul-betul jamu, Mbak. Jamu itu jaga mulut. Maksudnya jaga yang dimakan ya? Maksudnya jaga mulut itu jangan sembarang makannya, karena harus tadi atur pola makan tadi gitu ya. A-nya lagi itu agar kita menerapkan diri masih bermanfaat, agar menempatkan dirinya itu masih bermanfaat ya. Tadi ada kegiatan walaupun ringan ya, masih tetap bekerja walaupun ringan, bermanfaat bagi orang lain. G-nya itu gerakan badan itu harus teratur ya, tadi olahraga ya. Tapi ya yang ringan-ringan aja seperti 1000 langkah, terus menggerakkan tangan. Kalau saya satu, Mbak Putri, kadang-kadang kalau saya habis sholat mau nunggu adzan subuh itu mengangkat kaki ke atas. Di tempat tidur, Bu? Di tempat tidur bisa, kalau saya di bawah ya ada itu karpet gitu. Nah kakinya diangkat di tembok sejajar dengan badan kita. Nah 10 menit. Kenapa? Karena kaku, Mbak. Kalau sudah lansia itu tidur itu juga kaku. Demikian juga kemarin waktu paginya itu juga banyak kerja, maka pagi itu diawali dengan kesegaran, darah itu sudah kembali lagi boleh ke atas. Itu juga ringan tapi harus rutin gitu ya. Itu tadi G ya gerakannya. Kemudian I-nya iman dan takwa itu harus ditingkatkan tadi ya. Mesti lansia itu punya banyak waktu. Oleh karena itu maka membaca Al-Quran itu sangat penting sekali. Harus ditarget, Mbak Putri. Kalau tidak begitu kita males. Dan A yang terakhir itu ialah agar kita juga menjaga kesehatan sedini mungkin, agar tahu bahwa kita itu kesehatan kita terjaga. Ya kalau tidak masa pandemi mungkin kita bisa rutinitas kontrol dokter. Tapi mungkin masa-masa pandemi semacam ini itu kita juga membatasi juga ya ke rumah sakit. Tapi yang jelas memang harus awasi kesehatan. Jangan sampai kita itu tahunya sudah sudah berlanjut, sudah lanjut. Nah ini perlu, itulah bahagia, Mbak. Jadi dari segala segi ternyata kita juga harus masih bergerak. Ya bergerak otaknya, bergerak hatinya, bergerak fisiknya. Saya katakan bergerak hatinya itu misalnya kalau pada tetangga kita sering juga memberikan bantuan atau seperti misalnya kecil tetapi itu membahagiakan. Saya panen lele, kemudian ada tetangga yang saya antar, cuma sepele lele ya kita antar ke tetangga, tapi itu bahagia karena saya bisa memberi manfaat. Saya tua, saya sudah lansia tapi saya masih bisa bersedekah. Nah itu kira-kira bahagia itu penting bagi lansia, sehingga lansia sehat
lansia produktif tapi lansia bahagia. Baik, nah Ibu ada seperti apa Ibu? Mungkin pesan-pesan dari Bunda Soim untuk sahabat Aisyah ataupun sahabat Aisyah yang sudah lansia di rumah untuk tetap menjaga semangatnya di usia yang sudah lanjut. Iya, yang pertama tentu saja sesuatu itu dilakukan ringan, sedikit, tetapi rutin. Itu yang penting. Yang kedua, posisikan bahwa diri kita itu masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau ada kata menebar kebaikan, oh ternyata saya juga harus berbuat menebar kebaikan. Jadi kita bukan hanya penerima, tapi kita juga produktif untuk memberikan dan lain sebagainya. Kemudian syukuri, banyak bersyukur apa yang kita dapatkan dari Allah. Semua ini adalah kenikmatan Allah. Nah kalau kita banyak bersyukur, itu insya Allah nanti Allah juga akan menambahkan. Dan rasa syukur ini itu juga bisa menenteramkan batin kita. Mungkin tidak banyak pesan saya, tapi kalau itu dijalani secara rutin, syukur, kemudian menerima adanya, berarti sabar dengan, tapi juga tetap gembira loh Mbak ya. Sabar itu tidak mesti sedih loh Mbak. Ya, dijalani dengan gembira, dijalani dengan senyum gitu. Nah ini juga insya Allah bisa membantu kekuatan kita. Katanya memang harus saat sekarang ini iman dan imun harus ditingkatkan. Gitu Mbak. Iya. Terima kasih Bunda Soimah untuk ngobrol-ngobrolnya dan mengizinkan saya mengikuti aktivitas hari ini seharian. Ya. Terima kasih Mbak Putri kehadirannya di rumah saya, dan juga pada sahabat Aisyah, saya selalu berdoa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk semuanya, dan tetaplah bersemangat, apalagi untuk Aisyah, untuk masyarakat lingkungan kita ini sebagai anggota masyarakat juga harus berbuat menebar kebaikan bagi masyarakat lingkungan kita. Amin, amin insya Allah. Ya. Baik, terima kasih sahabat Aisyah. Saya akhiri diskusi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.